يا عالم السر منا هذه الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حاجتنا يا عالم السر منا هذه الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حاجتنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح العلم العلام العرب بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنزلي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita ditakdirkannya masih kawa menuntut ilmu agama di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita ada tulang-tulangnya menuntut ilmu agama ini sampai kiamat. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 41. Halaman 238. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala la musakkina illallahu al-musakkinu kulla syai'in. Barisnya la musakkina, huruf kafnya bertasydid. La musakkina illallahu al-musakkinu kulla syai'in. Nah, ini termasuk salah satu daripada makna kalimat tauhid lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la musakkina illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah. La musakkina illallah, tidak ada yang dapat mendiamkan. Itu la musakkina, tidak ada yang dapat mendiamkan. Illallahu, kecuali Allah. Nah, jadi apa saja di alam semesta ini nang menggerakkan Allah bila bergerak, nang mendiamkan Allah Ta'ala juga bila berdiam. Karena makhluk hidup ini bisa bergerak, bisa berdiam. Nah, ya kalau bila bergerak, berdiam, bergerak, berdiam, berarti hidup. Bila berdiam
diam aja mati sudah. La musakkina illallah. Apa aja kita lihat yang semestinya yang bergerak itu dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya kecuali dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Musakkinu, yang maha mendiamkan. Allah yang maha mendiamkan kulla syai'in, akan setiap sesuatu apapun sesuatu itu bisa berdiam, itu karena Allah Ta'ala mendiamkan. Kita misalnya sebulan 2 bulan berdiam aja di rumah pengangguran, tidak bergawian, itu Allah Ta'ala mengolah, bukan karena ada gawian. Misalnya ada orang bergerak terus karena ada gawian terus, itu Allah Ta'ala juga mengatur. Tangan kita bergerak, mata kita bergerak, lidah kita bergerak, hidung bergerak, ya kalau itu Allah Ta'ala. Bisa berdiam pulang, mendiamkan Allah Ta'ala. Bagusnya itu diingatkan setiap kita melihat sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang berdiam. Di situ ada Allah Ta'ala yang memperbuat. Yang penting hati yakin dulu, tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Itu dulu keyakinan kita. Maka ia seseorang hamba yang sudah belajar kalimat la ilaha illallah, la musakkina illallah, lalu diamalkannya, maka ia melihat diamnya itu, diam apa saja, termasuk diam dirinya, diam makhluk, itu adalah bekas daripada kudrat dan iradatnya Allah. Kudrat itu artinya kuasa Allah, iradat itu artinya kehendak Allah Ta'ala. Jadi berpahala kita melihatnya itu, melihat apa saja berdiam, kita ingatkan situ ada kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala dan mendiamkan, iradat Allah Ta'ala dan kehendaknya berdiam. Jadi berpahala pandangan kita, pandangan dengan mata melihat sesuatu itu berdiam, kemudian dengan pandangan batin mengatakan itu adalah Allah Ta'ala. Situ ada campur tangan, bukan Tuhan bertangan lah, artinya si Tuhan itu sorangan dan menggerakkan tanpa bantuan makhluknya. Allah Ta'ala yang mendiamkan tanpa bantuan makhluk. Gimana jadi paham? Terus 239 masih makna la ilaha illallah. La nafi'a illallahu, la nafi'a illallahu, an-nafi'u kulla syai'in. An-nafi'u kulla syai'in. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di antara maknanya la nafi'a illallah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali Allah. Guru itu cuma menyampaikan ilmu, karena kau memberi manfaat kepada murid, yang memberi manfaat Allah, yang memahamakan Allah. Makanan itu kata kau mengenyangkan, kata kau memberi manfaat yang mengenyangkan Allah. Apa saja sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Allah Ta'ala hakikatnya memberikan manfaat. An-nafi'u, Allah yang maha memberi manfaat
kulla syai'in, akan setiap sesuatu. Hujan itu tidak dapat memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Lamun Tuhan terbahan. Ketika tumbuh-tumbuhan dapat manfaat daripada air hujan, disitulah Allah Ta'ala dengan kudrat dan iradatnya memperlakukan kudrat dan iradatnya lalu tumbuhan. Sebabnya air hujan, sebabnya Tuhan akan memberi manfaat. Sebab saja, asbab saja yang dapat memberikan manfaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mana jadi paham? 2:40 la dharra illallah, la dharra illallah. Ad-dharru, ra'nya bertasydid, ad-dharru kulla syai'in. La dharra, tidak ada yang dapat memberikan mudarat atau tidak ada yang bisa membahayakan illallah, kecuali Allah. Tidak dapat yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Ada memberi mudarat kayak pisau itu kan ya kata kau melukai dalam Tuhan, ada memperlakukan kodrat dan iradatnya. Cuma kalau sudah dari tes karena kita tes usia Tuhan bakal hendak situ kodrat dan iradatnya habis anggota. Yang penting kita yakin pisau kalau melukai, api tidak membakar. Buktinya Nabi Ibrahim kan ada terbakar di dalam api. Harimau tidak bisa melukai macan, musuh. Tidak ada yang dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Ad-dharru, yang maha memberi mudarat, Allah yang maha memberi mudarat, kullu syai'in, akan setiap sesuatu. Akan setiap sesuatu. Itu keyakinan kita. Jadi pada tawakal lagi kepada selain Allah yang Allah tidak dapat memberikan mudarat kecuali Allah. Kemudian 2:41 la mutasarrifa illallah. Ini makna la ilaha illallah ulang. La mutasarrifa, ra-nya bertasydid, illallah al-musarrifu kulla syai'in. La mutasarrifa illallah, tidak ada yang mengendalikan sesuatu apapun illallah, kecuali Allah. Jadi sesuatu selain Allah, makhluk itu tidak dapat mengendalikan, tidak dapat membuat apa-apa, namun mengendalikan, namun memperlakukan, namun memperbuat Allah Ta'ala ya. La mutasarrifa illallah, tidak ada yang mengendalikan sesuatu kecuali Allah. Al-musarrifu kulla syai'in, Allah yang mengendalikan atau mengatur kulla syai'in, akan setiap sesuatu. Itu yang penting kita yakin dulu, yakin. Sambil diingat-ingatkan bagus saja bila melihat sesuatu dan apa, misalnya orang main pesawat remote, pesawat remote itu, Tuhan tidak tahu, ada umpat, ada mengendalikan, ada mau naik pesawatnya orang. Yang mana jadi paham? Terus saja. 2:42 bermula istiqamah. Arti istiqamah itu tetaplah, artinya kayak biar telah mengaji setiap malam Sabtu. Istiqamah datang terus walaupun
tanpa hujan walaupun panas, walaupun hawanya kayak apa, hawa datang kalau dengan istiqomah. Dan istiqomah itu khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Pian lah hawa sembahyang 5 waktu lah, rutin sembahyang 5 waktu, kada pernah ketinggalan tepat waktu istiqomah. Itu lebih hebat daripada seseorang berjalan di atas banyu dengan karamatnya, lebih hebat daripada seseorang terbang di atas awan dengan karamatnya, lebih hebat daripada orang yang bisa mengendalikan api, mengendalikan air dengan karamatnya. Itu lebih baik ibadah dengan istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bermula istiqomah itu dapat dicapai dengan cara khalwat. Nah, nyatanya dulu waktu khalwat itu dulu amalannya istiqomah. Kenapa jadi kayak itu? Karena orang yang khalwat ini nang bujur-bujur khalwat lah, khalwat untuk beribadah menuruti ulama-ulama bahari, menuruti Rasulullah beribadah. Ada syekh murabi mursyidnya, ada gurunya. 6 wali juga membimbing dengan pandangan gitu, dengan pantauan batin, gurunya membimbing. Nah, ini itu si murid itu dengan bimbingan gurunya ketika khalwat itu hawa istiqomah. Hanya gurunya memantau aja, bukan lewat kamera CCTV lah. Ini gurunya nih kasyaf, kebuka hijab walaupun makan jauh. Ketika misalnya ini misalnya amalannya udah dalam khalwat tuh baca apa? Baca selawat 1000 kali, misalnya setiap hari 1000 kali. Pas misalnya ada sampai 1000 mantap. Ada gurunya kita menggawil kan dengan secara batin. Oi, belum habis lagi 1000, bisa kan? Nah, kalau mau bisa kan kawai istiqomah. Lamun kayak kita nih kan macak ada istiqomah, mendengar bagus dia membaca salawat ya 1000 kali ya. Ujar Rasulullah baca salawat 1000 kali, maka tidak mati dia kecuali melihat tempatnya di dalam surga sebelum meninggal dunia. Muamalakan naik paling sekali ya. Nah, esoknya ada lagi. Nah, itu kan ada istiqomah. Bagus tuh. Rutin. Habul a'mal indallah ad-dawam wa in qalla. Amal yang paling disukai di sisi Allah itu istiqomah, terus-terusan walaupun sedikit. Nah, jadi ketika apa kan misalnya tiket tergelincir kan arti istiqomah kan tetap di jalan yang lurus, bisa juga di jalan yang lurus saja. Sekalinya di dalam khalwat itu ada kita ujian atau gangguan, anggaplah misalnya mengganggu syaitan, lalu hendak melenceng aja daripada jalan yang lurus. Cuman gurunya sudah memantau terus gurunya 24 jam. Wahai fulan, teruskan aja, jangan diikuti itu. Itu adalah ajakan syaitan. Nah, tadi jadi kayak Rasulullah juga waktu Isra Mi'raj, perjalanan Isra itu dibimbing oleh malaikat Jibril sebagai guru syekh murabi mursyidnya. Ada nama kawai Muhammad ya. Nabi Muhammad kan meninggal, terus saja terus saja. Hanya bertakun Nabi siapa nih itu dunia Tuhan sudah berbentuk ini cuma berperhiasan. Bagaimana kiamat dari ini dunia Tuhan berbentuk ini cuma ini gaul perhiasan. Dunia ini ya Allah adalah hiasan. Cuman Tuhan sudah parah nih kiamatnya. Terus saja jadi jangan meninggal. Ada lagi namanya sekalinya itu panggilan setan.
Ada juga mengiau ujar Nabi Muhammad, ujar Jibril, terus katanya jangan meningau, jangan menoleh. Seandainya ikam menoleh bisa ikam kena matikan kena itu panggilan orang Yahudi, itu panggilan orang nangkar bagus, bisa kena matikan cenderung kepada apa Yahudi. Nah jadi kan ada gurunya supaya membimbing supaya lurus saja, istiqomah saja. Lah kalau bawa istiqomah. Nah kalau bisi guru Syekh Murabi Mursyid nantongnya bisi guru Syekh Murabi Mursyid. Lamun kita nih kada dibisi guru Syekh Murabi Mursyid, maka ujar ulama banyakin baca salawat saja. Qala ba'du ahli tariqah, berkata sebagian ulama tariqah, inna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna kasratas salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, yuwassilu ila Allah, itu bisa mewasilkan seseorang kepada Allah, menyampaikan seseorang itu kepada Allah, artinya menjadikan orang itu wali, walau bi ghairi syaikhin, sekalipun tanpa Syekh Murabi Mursyid. Syekh Murabi Mursyid itu ada aja di akhir zaman, ada aja, cuman mereka kadang ketampai. Lamun ketampai itu bukan Syekh Murabi Mursyid. Aku Syekh Murabi Mursyid ya, aku walinya. Ayo hendak guru aku, ada itu. Nah, kal kibriyil ahmar, di akhir zaman itu Syekh Murabi Mursyid itu seperti malerang yang jadi banyakin membaca salawat sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Ini manasihati diri ulun lah. Ulun mungkin mau juga kadang-kadang membaca salawat, baca 100 kali sehari rutin, awal istiqomah baca salawat 100 jar Nabi, maka ditulis di antara dua matanya baina ainaihi bara'atain, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Di antara dua matanya tulis dua kelepasan daripada sifat munafik, kelepasan daripada api neraka. Cuman tulisannya kena di akhirat kena. Jadi waktu di akhirat kena ada tulisan. Kami yang baca salat 100 kali. Oh, kalau pembicap sini lepas dari sifat munafik, berarti apa? Islam tulen, orang Muslim tulen, bukan munafik. Lepasan daripada api neraka. Nah nyaman aja kan meminang duit malaikat ini, oh jadi malaikat ini ahli surga mau soalnya juga surga. Nah, terus 2, 4, 3 apabila mendapat kenyamanan di dunia, maksudnya lah kenyamanan nikmat nih. Apabila seseorang maksudnya mendapat kenyamanan atau ketinggian pangkat, bagian ketinggian pangkat atau yang lainnya, bermacam-macam nikmat kayak kesehatan, bini bunga, anak sehat, ya Allah, kebun banyak, tanah banyak, harta banyak, maka seandainya itu terjadi kepada diri kita misalnya nyaman terus hidup, ada pernah sakit, bisi pangkat terus, menjabat terus, cuma jadi bupati, cuma jadi gubernur, cuma jadi menteri, cuma jadi presiden misalnya, ya Allah, bisa sambung pangkat jabatannya nih, atau yang lainnya, apa dapat nikmat terus, sehat terus, terpernah garing, maka jangan sampai kita merasa aman daripada lanjuran Allah. Lanjuran itu bahasa kitabnya istidraj, dilanjur Tuhan, diistidraj Tuhan. Kalau misalnya nih, anggaplah misalnya kita nih kada pernah misalnya, ya Allah, kada berduit terus, wah Tuhan sayang banget sama aku nih, kenapa jadi saya berduit terus? Nah, berarti aku dia termasuk orang saleh. Kenapa bila anak duit ada? Berarti aku nih bisa karamat nih. Jangan merasa aman. Kalau itu lanjuran Allah, dilanjur Allah. Ibarat orang berisi sapi, beinguan sapi, beinguan kambing.
rencananya 2 bulan lagi hendak disembelih. Apa yang ia lakukan? Dia makan sapi, dia gemukkan sapi dengan makan nyaman-nyaman. Akhirnya disembelih. Nah, kita takutnya seperti itu. Kita diberi nikmat terus sehingga lupa dengan Allah. Akhir aja mencalonkan terpilih, mencalonkan jadi terpilih terus. Nah, seorang ini aja kalau merasa aman seorang ini pasti jadi saya jangan dulu. Bahari banyak aja orang bapak hancur, Firaun, Namrud, Abu Jahal dan lain sebagainya. Oh, kalau dilanjur Allah, misalnya sehat terus, wah orang sekarang pernah garing ya. Seorangnya hebat saja, disayangi Tuhan, bisa juga Tuhan saring. Lalu disehatkan terus supaya apa? Supaya di nerakanya kita sakitnya bertambah banyak sakitnya. Nah, kayak itu. Jadi misalnya seandainya kita ya Allah garing bagus saja garing, atau misalnya misi penyakit, berarti Tuhan sayang. Atau misalnya ada berduit, atau mencalonkan terus karena terpilih terus, berarti Tuhan sayang. Ya Tuhan ini bila terpilih ini bisa ada amanah, baik kada usah dipilih. Makanya punya ada juga kadang-kadang orang tuh datang tolong doakan ya supaya terpilih. Kalau mendoakan kayaknya, ya Allah, seandainya ini baik jadi pemimpin, jadikan dia pemimpin. Lamun inya kada baik jadi pemimpin, kada usah jadikan pemimpin. Itu kan doa terbaik lah. Jangan langsung doakan udah ini jadi pemimpin, mestinya yang korupsi, seorangnya dapat dosanya. Kada depan orang tuh ngajar duit cocok lah aku kada kayak itu. Cuman duit doakan aku ya kayak itu ya Bang, kada minta cocok Bang doakan. Jadi terserah ulun emang doakan. Pokoknya ulun mendoakan yang terbaik. Ya Allah ampuni dosanya. Doa terbaik loh. Ya Allah jadikan dia orang soleh. Jadikan dia suami yang baik bagi istrinya. Itu doa yang bijaksana. Jangan langsung doa ya Allah ini mau menangkan ini pemilu ini jadikan yang pemimpin. Orang nggak dapat kayak itu. Iwas minta doakan ulun. Ya Allah, seandainya dia amanah, jadikan dia pemimpin. Lamunnya ada amanah, jangan jadikan dia pemimpin. Kasihan kinanya di akhirat. Itu ulun kayak itu Bang lah. Dan akhirnya ulun nggak dapat coblos. Pemilihan pembakal ulun nggak dapat coblos. Pemilihan gubernur 2 kali ulun nggak dapat coblos. Golput. Nah, jadi ulun nggak ada pihak kepada siapa-siapa itu. Terus terang aja. Dan duitnya pun kada ulun makan. Duit orang tuh kada masuk dalam parut kada. Barang aja bakal pupuk ke sana anak kah? Dibuang yol ini. Ke sana wadah tahi. Ulun terus terang aja. Duitnya kada masuk dalam parut, kada kesan dibawa ibu-ibu ibadah kada. Itu. Jadi misalnya ada orang memberi duit itu halal lah duitnya. Pian misalnya diberi duit aja, pilihlah aku aja. Hanya pian memilih gara-gara duit itu, kan duit sogok ngarannya tuh. Duitnya haramnya kalau yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Lamar bertobat. Misalnya Bang pian diberi duit oleh pasangan calon, pian ambil duitnya, tapi pian kan mencocok. Ternyata pian mencocok lain. Itu duitnya kata halal juga. Kenapa? Karena pian berkhianat kepadanya. Jadi yang bagusnya kayak apa? Bila orang menyogok, orang memberi duit, namun pian orang ya Allah, jangan terima duitnya, jangan cocok orangnya. Itu orang pasnya. Jangan kata-katanya, ambil duitnya, jangan cocok orangnya, itu masih haram duitnya tuh. Ambil duitnya, jangan cocok orangnya. Cocok maksudnya cocok ke lain aja, haram duitnya tuh. Karena ini kada rela duitnya diambil kalau ini kada dicocok. Gitu. Nah, jadi
Jangan ambil duitnya, jangan nyogok, dan jangan cocok orangnya. Seandainya ambil juga, duitnya bakar, gitu. Namun hendak selamat juga tak, hendak mau makan haram, ayo silahkan ya Allah. Itu. Cuman orang kadida bang, tentang ulun, pilihlah ulun, dukung kadida bang, minta doakan aja, minta sebian hajat, ya Allah besar ulun, doakan apa? Ya Allah, yang penting doa kebaikan dulu. Kabul kada kabul urusan Allah Taala. Contohnya kayak kita lihatilah rakyat Palestina tuh, mulai lahir kan awas sudah buahnya itu dijajah, direbut, dibom, mulai lahir sampai mati dalam penjajahan dirinya. Rumah hancur, dibom orang-orang Israel. Apa? Kayak itu nang disayangi Allah Ta'ala. Justru orang nang itu dipilih oleh Allah Ta'ala kawak menyandang bala nang kayak itu. Jangan kita berpikiran, sehat terus aku ini bisa pangkat terus, aku ini sayangi Allah. Kalau bina dilanjur Tuhan, kalau bina diistilah Tuhan. Bahkan mereka yang bisi yang ahlul bala, yang banyak bisi menyandang balanya itu, bila mati badannya masuk surga langsung, kata behi sapat. Jadi kita seandainya dapat nikmat terus jangan himong bahasa katanya, jangan merasa aman, tapi kita tuh harus ada rasa waspada, was-was, takut, cemas. Kalau ini lanjuran Allah, ini tipu daya setan supaya aku nih lalai daripada Allah. Kita harus waspada. Kemudian 244 bermula kiri itu menghancurkan iman dan Islam. Kiri dengkir. Dalilnya hadis Nabi itulah al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Situ tidak ada terjemahnya lah, kalau mengartikan al-hasadu bermula hasad itu hiri dengki, ya'kulul hasanati bisa memakan ia akan segala kebaikan. Termasuk kebaikan itu ialah iman dan Islam seseorang. Kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana memakan oleh api akan kayu bakar yang kering. Artinya bila kayu bakar yang kering karena api itu lambat ke cepat ke hangusnya, cepat ke hangusnya, kering bang. Nah kayak itu juga seartinya ada iri dengki di hati kita, iri dengki kepada orang Islam itu menghilangkan pahala amal ibadah kita, termasuk bisa menghilangkan iman kita, menghilangkan Islam kita tanpa kita sadari. Cirinya ini, bila kita melihat orang dapat nikmat lalu rasa kada nyaman hati. Bila kita melihat orang dapat bala, rasa hati ini rasa senang, bahkan hapus dia iwas ya kada nujar kada hati bukan kada bisa apa aja. Nah itu hati-hati kalau ada di hati kita ini dengki. Orang beriman itu sebenarnya Allah sama orang beriman yang lain itu seperti jasad, satu jasad. Bila seekor merasa sakit, misalnya tubuh kita nih kaki kita berdarah, jantung kita aduh ya. Bila orang dapat celaka, dapat musibah, jangan kita tuh tertawa, jangan kita tuh himong. Kita ini merasakan juga penderitaannya, itu. Kalau kita himong, tawa, apalagi hapus liur ya, itu hati-hati. Kalau di hati kita ada yang didengki, bisa menghilangkan segala kebaikan.
Ini dengki ini hebat, lebih hebat daripada gibah. Kalau gibah memoyangi orang, kalau misalnya mati pian, itu kan ada hilang, ada pahalanya berpindahnya ke pian, berpindah ada hilang. Cuma rugi ya, emang ulun yang mati pian berpindah aja. Tapi kalau hasad ini hilang lalu hangus, cepat hangusnya, sebagaimana cepatnya kayu bakar dimakan oleh api. Nah, nang parahnya lagi iri dengki ini memadahkan Tuhan, tak salah menjolong nikmat, parah lagi toh, sampai merusak etikat toh, sampai makafiran toh, ya tadi bisa menghancurkan iman dan Islam deh. Contohnya biar ya kawan nukar mobil, kawan begini pulang bungas ya Allah. Ulun misalnya lawas tak ada begini-bini lagi, misalnya tak, tapi ulun sudah begini bang. Lalu ulun gitar melihat pian, jadi ya ulun deh. Itu sama ya, ulun memadahkan Tuhan itu tersalah menjolong nikmat. Seharusnya nikmat itu aku, jangan kayaknya. Nah itu kan parah tentunya, menyalahkan Tuhan itu bisa merusak iman kan. Seharusnya aku diberi nikmat, jangan inya. Nah itu kan mengatur kehendak Tuhan ngalanya dah. Ini dengki ini kan maksiat yang pemulaan dikerjakan oleh si iblis kan pada Nabi Adam alaihissalam. Ini dengki ini. Dan orang berhiri dengki ini kan selama ada hiri dengki di hatinya pastinya memburukkan lawan orang nang dirinya tuh pasti memfitnah, menggibah sudahnya. Ini sudah saring dahulu, hiri dahulu memfitnah. Siapa yang merasa jahil maka ia alim. Nah, kita ini kadang awak merasa bungul, kadang awak merasa jahil, lamun kadang mengaji ilmu agama. Itu caranya. Lamun orang atau kadang mengaji ilmu agama, inya kada tahu hakikat kejahilan dirinya. Rasanya aja parah itu. Padahal lamun kita mengaji hakikat diri napa, anggaplah hina setetes air mani, akhirnya jadi bangkai bila mati, nang nimbawa pas itu pamanin najis, merasa eta. Hanya tahu hanya merasa. Hanya merasa jahil, hanya merasa bodoh, hanya merasa hina. Nah, orang yang sudah merasa jahil itu alim. Alim apa maksudnya? Alim akan hakikat dirinya itu jahil. Arti alim itu kan mengetahui bahwasanya dia itu jahil. Namun orang merasa alim terdahulu, dia nggak ada tahu akan kejahilan dirinya. Makanya kan orang tuh kalau buju-buju alim tuh, ini tawadhu. Kenapa? Karena semakin alim, semakin tinggi ilmunya, semakin mengetahui akan hakikat kehinaan dirinya, semakin tawadhunya, semakin menunduk dirinya. Siapa yang merasa jahil, maka ia yang alim. Kebalikannya, dan siapa yang merasa alim, maka itu yang kegilaan. Kegilaan bukan bodoh lagi, kegilaan biasanya. Sebab hanya Allah yang bersifat alim. Lamun kita ya Allah merasa alim, ini akibat mengaji ya. Apakah lagi misalnya sudah mengaji tetap merasa alim, nah itu bahaya lagi tuh, parah lagi. Itu kegilaan. Kenapa jadi kegilaan? Sebab inya menganggap dirinya nang kaya Tuhan juga alim, padahal nang alim itu hanya Allah Ta'ala bersifat alim. Kita ini sebenarnya jahil, hina, fakir, lemah gitu. Terus bikin lagi halaman 246. Man arafallaha kalla lisanuhu. Tidak artinya lah. Man arafallaha kalla lisanuhu. Man barang siapa arafallaha
sudah mengenal ia akan Allah, tentunya sudah belajar ilmu makrifat, tentunya sudah belajar ilmu tauhid. Karena mau lahir ke dunia langsung kenal kepada Allah, mengaji dulu, tamat dulu ya Allah kitab tauhid, paham, diamalkannya, baru kenal Allah. Man arafallah, barang siapa kenal ia akan Allah, akan sebenar-benar kenal. Kalla lisanuhu, keluh, bisa keluh oleh lisanuhu, oleh lidahnya. Nah, ini sudah rasanya pernah dah di kalam beberapa kita ulang-ulang ya. Halaman 35 lah. Halaman 35 kalam 203. Sama aja dah. Man arafallaha, situ man arafa rabbahu lah. Kalla lisanuhu. Di sini kan man arafallaha kalla lisanuhu. Sama aja artinya. Man arafa rabbahu itu kan siapa? Kenal ia akan Tuhannya. Nah, di sini kan man arafallah, barang siapa kenal ia akan Allah, kalla lisanuhu. Dulu kan pemahamannya arti kalla lisanuhu itu keluh lidahnya, artinya lidahnya ini kadang lagi mengatakan sesuatu yang menentang perbuatan Allah. Itu kan pahaman yang dulu kan, man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Orang sudah ma'rifat itu biar hujan hari, biar panas, ada tak? Mau hujan pulang leh, mau panas pulang, mau ada duit tak pulang, itu kan? Ada tak? Nyata ucapnya tak? Itu sama yang memprotes Allah. Jadi kalau lisan keluh lidahnya, tidak ada protes lidahnya terhadap perbuatan Allah apapun, ridho terus. Nah itu kan pahaman yang dulu kemarin. Kenapa nih mamanya nih mesinnya? Nah, maulah, nah terhadap ridho terus menerima. Ada muntungnya itu tahu ucapan mengucapkan dan memprotes perbuatan Allah atau tidak. Nah, kalau pahaman yang kedua, kalau lisanuhu itu keluh lidahnya itu, lidahnya kan ada lagi berzikir, tapi hatinya berzikir kepada Allah. Kalau lidahnya biar bisa lapah, bisa uyuh. Kita berzikir imbas subuh paling 100 kali la ilaha illallah, tidak. Tapi kalau hati ini kawan talawasi, kalau sejam, 2 jam, 3 jam, asal kawan mengatakan Allah Ta'ala aja dengan hati. Contohnya tadi, iya memang tadi la nafi'a illallah tadi. Ada sesuatu yang memberi manfaat, kita katakan nih nama memberi manfaatnya Allah. Ada sesuatu yang memberikan mudarat, ini nama memberikan mudaratnya Allah. Nah itu kan di hati hendaknya itu kan ada yang sesuatu yang dikendalikan, itu yang mengendalikan Allah. Ada yang mendiamkan, ada yang menggerakkan, itu Allah. Itu kan hati, zikir hati katanya. Jadi kalla lisanuhu, keluh lidahnya ada lagi nah. La ilaha illallah ada lagi, tapi hatinya langsung mengatakan ini perbuatan Allah, ini menggerakkan Allah. Itu orang marifat tuh kada lupa, kada terhijab, kada terbimbing daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang melewat Nabi Muhammad, orang tuh melewat nur Nabi Muhammad, itu mah yang katakan Nabi Muhammad dah. Melihat apa saja ini berkat Nabi Muhammad. Ini sebabnya nur Nabi Muhammad. Ya kan ada 2 jalan, ada yang lewat zikir, ada lewat salawat. Kalau lewat zikir ya kayak gitu deh. La ilaha illallah, la nafi'a illallah, la ilaha illallah, la darra illallah, la musakkina illallah, la muharrika illallah. Itu melewat zikir. Ada yang lewat jalan nur atau amalannya salawat. Itu tadi mengatakan sesuatu apa saja yang bergerak, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang berdiam, yang terkendali, yang kada terkendali, mengatakan oh ini adalah hakikatnya berkat Nabi Muhammad, sebabnya Nabi Muhammad. Nah itu kan mengatakan Nabi Muhammad. Kenapa aja mengatakan makhluk, Nabi Muhammad makhluk, seharusnya mengatakan Allah. Nah ya Allah Ta'ala, siapa yang menyebut mengingat Nabi Muhammad, kekasihku sama aja menyebut atau mengingat apa?
Karena Nabi Muhammad ini orang yang dikasih Allah, kekasih Allah. Siapa yang mengingat Nabi Muhammad sama juga mengingat Allah. Nah, itu. Siapa yang mau bersalawat berarti berzikir juga kepada Allah. Bahkan kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu ada kalimat Allahnya. Allahumma kalimat Allah berarti kan menyebut Allah, berarti berzikir juga kepada Allah. Nah, gitu. Siapa yang sudah kenal dia akan Allah, maka keluk lidahnya. Lidahnya nih separuhnya aja berzikir, hatinya jangan main 24 jam kecuali guring lah. Kecuali guring. Lain kayak Nabi kan. Walaupun sidin guring maka sidin guring, tapi hati sidin tak guring. Hati sidin selalu ingat kepada Allah. Hebatnya ya. Tadi dah soal kayak itu leh. Akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengumuman lah, kita ini ada majelis kita, pengajian kita ini rencananya hendak mengadakan haul Syekh Salman Al-Madani. Insyaallah acaranya malam Sabtu, tapi sebulan lagi, tanggal 16 Juli kan? Yalah, 16 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah. 6 Zulhijjah kan Syekh Salman meninggal tanggal 2 Zulhijjah. Biasanya masa bulanan itu kan orang memperingati haul Syekh Salman ya, walaupun kada pas apa tanggal dengan tanggal wafat sidin. Kan tanggal 6 itu parah ya, kalau tanggal 2. Nah, di masjid ini acaranya malam Sabtu rencananya habis Isya tanggal 16 Juli bertepatan tanggal 6 Zulhijjah. Diundang jamaah pengajian khususnya dan jamaah masjid. Nah, dan panitia ada permintaan, kan permintaan duit kada mengharap semangat kada. Tapi kalau ada hendak menyumbang baik jamaah pengajian atau orang luar, maka panitia menerima aja sumbangannya, cuma kada permintaan. Artinya, lamun kada permintaan ini kan itu menurut kerelaan orang ya, misalnya kok kita kumpul sedikit aja, wadah ya kita. Tapi misalnya banyak kawan nasi ya, mencetak nasi ya Allah, mengolah nasi ya Allah, nah itu. Cuman kita gak ada permintaan, tapi mau hendak menyumbang silakan aja. Cuman kapan jolong ke panitia, jolong ke gereja saya. Nah itu, insyaallah sebulan lagi ya, kira-kira sebulan lagi. Halaman 8. Bacanya ya. Baris ke-7 itu nah, walaupun kita ulangi sedikit. Baris ke-7 itu mulai bawah. 8 lah, baris ke-8 dihitung dari bawah. Maka apabila Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, maka apabila ketiadaan salah suatu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi, karena bukan ia mandi, hanya wajib membasuh zakar rajwa. Zakar ini kan kemaluan laki-laki. Kan kemarin apa tanda mani ya Allah, meluncak ya Allah,
keluarnya dan rasanya lezat. Kemudian ketika basahnya itu seperti bau tepung gandum, dan ketika keringnya itu seperti bau putih telur. Nah, jadi sini apabila ketiadaan salah satu daripada sifat yang tiga itu, maka tiadalah wajib mandi karena bukan mani, tapi membasuh wajahnya akan zakarnya itu. Kemudian adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga. Artinya kan kebinian ini bisa jual keluar banyu mandi. Jadi sama juga wajib mandi juga. Seandainya perempuan keluar banyu mandi. Adapun fardu mandi, fardu ini ya rukun. Adapun fardu mandi ini maksudnya mandi wajib lah. Adapun fardu mandi yang mewajib sebab haid, kebiniannya dan nipas atau wiladah itu beranak atau janabat junub, maka mandi itu dua perkara rukunnya nih. Yang mana jemaah hafalilah rukun mandi ini ada dua. Pertama niat dengan hati. Jadi niat itu letaknya di hati. Maka melapaskan niat dengan hati. Maka melapaskan niat itu dengan hati, ya Allah. Nah, maka melapaskan niat dengan lidah itu sunat. Nah, artinya nawaitu, biasanya kan nawaitu raf'al hadasil akbari kan, an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Itu sunat ya, itu lapas niat bukan niat. Seandainya itu kan diucapkan kan apa-apa, yang penting di hati. Di hati itu kira-kira yang terjemahnya adalah sahajaku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nang pendeknya sahajaku mengangkat hadas besar itu sudah sah dah. Nang berbuat daripada seluruh badanku itu sunat saja. Nang berbuat fardu atasku karena Allah Ta'ala itu sunat saja. Jadi misalnya malah jadi orang hanya masuk Islam tuh ada usaha panjang-panjang hendak aja. Sahajaku mengangkat hadas besar dalam hati, ucap dalam hati. Nah, itu arti niat itu dalam hati. Adapun nawaitu itu sunat aja, itu lepas niat. Diucapkan dapat pahala, mau nggak diucapkan sah aja. Nah, lawan juga kita berniat dalam hati itu umbai lawan gawian kita. Apa gawian kita? Ya, kita rukun kedua apa? Ya meratakan air, ya menguboi banyu ke awak kita atau ke kepala. Silakan aja nang bedulu namanya kah batis ke bedulu. Apa? Bahu kah? Kanan bahu kiri kah? Kepala kah bedulu? Atau langsung ke awak kah? Nang bila nang pamulaan itu disertai dengan niat. Jangan tadudi. Bedulu niat aja dalam hati. Sahajaku mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku karena Allah Ta'ala. Hanya mengambil banyu, ngoboi, lopot ngarannya. Tadulu niat daripada gawian. Atau misalnya bedulu gawian, aja ngoboi dulu. Jangan ngoboi. Hanya berniat. Sahajaku mengangkat hadas besar dalam hati banglah daripada seluruh lopot juga. Ada sah lopot toh. Namun kada sah mandi wajibnya junub masih ya. Sembahyang kada sah bayangnya. Itu jadi bombay. Nah, misalnya banyu ya waktu itu. Saya mengangkat dari sebelah sana itu bombay. Bisa juga keran yang mana, bisa juga selang keran dimasuki selang. Saja mengangkat. Atau pakai shower kan? Kalau pakai shower orang sugi putar ya. Tuh, ada putarannya. Tak sampai ke mana saja bombay, saja mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku karena Allah Ta'ala. Kayak itu juga kita keluar duduk itu juga lah. Napa gawian yang pertama membasuh mukanya Allah. Saja berdoa karena Allah Ta'ala. Nah, kita sembahyang itu juga waktu takbiratul ihram. Kalau gawian yang pertama dalam sembahyang di dalam takbiratul ihram
Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Di luar takbiratul ihram berniat tidak sah. Sebelum takbiratul ihram atau sesudah takbiratul ihram berniat sembahyang tidak sah. Jadi tidak. Jadi berumbai. An-niyatu apa tuh? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu disertai dengan gawian. Teng besing hajarlah sahajaku. Nah, niat itu kan sahajaku mangkat. Nah, itu berumbai lawan gawian. Gitu. Kedua, rukun kedua, dengan air serta rata jua. Maksudnya nih mengubah awak dengan air itu kan gawian kedua nih. Lamun tidak air mah batayamum diganti. Batayamumnya begulung-gulung kah di padang pasir? Kada, batayamum kayak orang kayak tujuh air nah ya Allah. Oh, soalnya mah batayamum itu kan menyapu muhaya Allah lawan tangan dengan debu. Namun kada bisi banyu nih gasan diwajib diganti dengan tayamum. Kedua tadi dengan air serta rata juga, airnya air yang mutlak, jangan air mustamal. Apalagi air mutlak najis sudah kalau kita bahas tentang air yang mutlak, air suci menyucikan. Dengan air serta rata juga, artinya kan merata nih seluruh tubuh kita merata, air itu liput. Pokoknya bila sudah liput, walaupun airnya segayung, asal liput sudah sah sudah. Tapi misalnya 2 gayung, 3 gayung, 4 gayung ada liput-liput, tambah terus sampai liput. Maksud liput nih sampai ya seberatan kulit kita nih karena air. Lubang-lubang harus masuk. Lubang pusat, lubang telinga ya Allah. Cuman telinga ini kan sampai ke dalamnya. Itulah yang di ini aja, yang di zahir-zahirnya. Rambut ya Allah, bulu harus basah. Nah, ada pertanyaan. Kayak punya waktu junub berbunting. Waktu junub berbunting bubure atau waktu junub potong koko boleh aja. Bapak wajib lah, kada wajib nang terpotong tuh dibasuh. Ini ada orang salah pahaman, minta maaf. Memilih benar, lawan rambutnya tuh takutan benar lo pininya menuntut gini di akhirat ya rambut tuh yang apa aku yang kada dibasuh hijau padahal aku junub ya. Ada itu salah paham. Jadi nang wajib kita basuh ketika kita junub itu nang kita bawa hendak sembahyang fardu, nang kita kau bawa ketika sholat fardu gitu nang kita basuh wajib. Contoh misalnya kita anggaplah misalnya kumpul sama istri ya junub belum lagi mandi, kayaknya ada tuh gunting nih kena buka. Lalu kita guntingnya misalnya ya Allah gunting banyak pertanyaan kena bila pian imbang mandi kena wajiblah pian membawa rambutnya itu bawa dalam kantong bawa sembahyang wajiblah kada wajib namun kada wajib dibawa sembahyang biar kada dimandiin itu kada apa-apa. Nang rambut nang di awak kita nih jolon kita bawa sembahyang sesingot nang di kita kalau nih bawa sembahyang maka ada pacol nih. Nah ketika ini berikit di awak nang pacang kita bawa sembahyang itu nang wajib dibasuh dimandiin nang sudah pacol daripada awak kita kuku kita misalnya anggaplah misalnya waktu junub potong kuku mbah itu pulang kita mandi wajib nang itu dipilih lah dibasuhin jual supaya basah ada wajib nang kita bawa sembahyang aja. Kuku itu kan wajib kalau dibawa sembahyang lah biar ada mandiri Bapak. Nya ada orang repot banget akibat kada paham. Nya bilang kada paham repot. Kumpul sama istri. Anggaplah nih orangnya rambutnya rontok guring aja malam. Hendak kena subuh kena mandi. Pas bangun daripada mandi, ya pahamannya salah tadi. Melihati ke bantal, ada
rambut ko rontok ini dipilihinya. Nah bagus kenapa aja gini? Gasan membasuh juga mandi wajib, dibasuh juga nih wajib ya. Nah itu ada di bawah sembahyang, ada wajib dibasuh. Tapi nang di dalam awak kita nang berikit ini nang pacang di bawah sembahyang lain gitu, nang wajib dibasuh. Nang pacul sudah lepas daripada awak kita, itu kan wajib. Dan ia kada menuntut kada sama orang haid, cuman nang bagusnya tuh nang cuman tuh kada wajib adalah nang bagusnya tuh waktu haid tuh ya jangan memotong rambut lah. Cuman kada wajib tadi membasuh nang sudah putus tuh. Cuman yang bagusnya ini anjuran sunat kan, anjuran apa? Ya waktu haid tuh jangan memotong koko. Waktu tapi seandainya memotong koko boleh aja. Cuman seorang-orangnya makruh, cuman kada haram. Jadi orang haid seandainya orang haid mau bersisir, rontokan, tuh nang puntalan rambutnya biasanya binian mau potong-potong rambut ya Allah. Biar mandi kan Pak. Soalnya kan itu bawa sembahyang loh, gimana? Kita mandi wajib punya sembahyang lah, supaya mensahkan sembahyang kita lah. Wajib kan kita membawa rambut nang rontok tuh baru kantong. Nih, artinya dibasahi, mandi, mbah sudah basah, buatkan kantong, pokok, mbah apa membuat ngendong. Ada wajib membawa, oleh karena itu ada wajib dibasuh. Sudah putus sudah tapaculan, putus sudah dengan awak kita. Gitu. Jadi jangan repot. Jadi biasanya repot tuh kadang ada paham. Orang ngerti. Jadi agama itu mudah aja. Kedua, dengan air rata-rata juga hendaklah diniatkan oleh yang haid, misalnya ya Allah, arfa'ul haidha. Artinya aku angkatkan akan haid. Aku angkatkan akan haid. Misalnya orang tuh haid lalu apih haid. Nah, niatnya apa? Arfa'ul haidha. Saya mandi misalnya untuk mengangkatkan haid. Nah, aku angkatkan akan haid. Dan diniatkan oleh yang nipas, misalnya apih sudah nipas, nah mandi wajib. Arfa'un nipasa, itu bahasa Arabnya lah. Nang ianya bahasa kitanya bahasa Banjar ya Allah. Artinya aku angkatkan nipas. Aku mandi mengangkatkan nipas. Nah, dan diniatkan oleh yang wiladah ini mbah beranak. Ini mbah beranak tidak diiringi oleh darah nipas. Nyaman diwajib sudah. Tapi kalau beranak tapi diiringi oleh darah nipas, kena aja mbah untuk nipas hanya mandi wajib, bukan mbah beranak. Ini misalnya orang beranak ada banyak darah nipas wajibnya mandi. Nah, apa niatnya? Arfa'ul wiladata. Artinya aku angkatkan akan wiladah. Kan keluar anak itu kan junub juga sama keluar mani itu karena anak itu kan tercipta daripada setetes air mani ya Allah. Dan diniatkan oleh yang junub apa? Arfa'ul janabata. Junub ini kan sebab jima suami istri atau sebab keluar air mani junub nih. Arfa'ul janabata artinya aku angkatkan janabat ya junub. Nah, maka ini niat yang mencakup seberapa orang haid pakai ini dia juga bisa juga artinya tuh ibarat dengan kan apa tuh ya multiguna ini nah maka niat yang terabdal daripada segala niat mandi baik itu orang haid nipas junub wiladah apa itu yaitu halaman 9 nawaitu rab al hadasil akbari an jama'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Nah, ulangilah. Nawaitu rab al hadasil akbari an jama'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Artinya sahajaku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, ini kan mencakup sudah seberataan tadi. Jadi orang yang haid
pakai niat ini. Orang junub suami istri kayak ini, orang imbah nifas kayak ini juga. Nah, kalau yang tadi kan tertentu loh, saya mandi untuk mengangkat haid ya. Nah, ya kalau atau orang nifas mengangkat nifas baik memakai yang ini mencakup bersabrataan cara barasok. Nah, multi guna niatnya. Nah, dan tiada sah niat jika diniatkan arpa'u, artinya aku mengangkatkan kada lengkap. Mengangkat mengapa? Caranya mengangkatkan apa? Haid kan jelas disampaikan, atau mengangkatkan junub kan jelas. Aku mengangkatkan apa? Besar. Nah, contohnya nawaitu raf'al ya. Saja aku mengangkat mengapa? Ada jelas, ada sah. Ingin sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat yang punya Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan dimurahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang tidak ada hisab dan azab sesudahnya, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul, segala urusan kita lancar dan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.